Ibrani 4:1-14 Ibrani 4:1-14 Oleh karena itu, marilah kita takut bahwa mungkin setelah meninggalkan janji untuk memasuki peristirahatannya, salah satu dari Anda tampaknya tertinggal. Karena kepada kami juga kabar baik diberitakan, seperti kepada mereka, tetapi perkataan pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bercampur dengan iman pada mereka yang mendengarnya. Karena kami, yang percaya, masuk ke dalam perhentian, seperti yang saya katakan, jadi saya bersumpah dalam kemarahan saya bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam perhentian saya, meskipun pekerjaan-pekerjaannya telah selesai sejak dunia dijadikan. Karena di suatu tempat dia berkata demikian pada hari ketujuh, dan Tuhan beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaannya. Dan lagi di tempat ini, mereka tidak akan masuk ke dalam perhentianku. Oleh karena itu, masih ada orang yang masuk ke dalamnya, dan mereka yang pertama kali diberitakan kabar baik tidak masuk karena ketidaktaatan. Dia menunjuk lagi hari tertentu, hari ini, kata Daud, lama kemudian, seperti yang dikatakan, hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Karena jika Yosua memberi mereka istirahat, dia tidak akan berbicara setelah itu di hari lain. Oleh karena itu, masih ada istirahat bagi umat Tuhan. Karena dia yang memasuki perhentiannya, dia sendiri beristirahat dari pekerjaannya, seperti Tuhan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, marilah kita berusaha memasuki perhentian itu, sehingga tidak seorang pun akan jatuh ke dalam contoh ketidaktaatan yang sama. Karena firman Allah itu hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, menusuk bahkan sampai ke bagian jiwa dan roh, dan sendi dan sumsum, dan mampu membedakan pikiran dan niat hati. Dan tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebaliknya semua hal telanjang dan terbuka untuk mata Dia yang harus kita lakukan. Karena kita memiliki imam besar yang agung, Yesus Anak Allah, yang telah melintasi surga, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Ibrani 4:1-14 Ibrani 6:1-12 Oleh karena itu, meninggalkan dasar-dasar ajaran Kristus, marilah kita maju menuju kesempurnaan, tidak meletakkan kembali dasar pertobatan dari perbuatan mati dan iman kepada Tuhan, dan doktrin baptisan, dan penumpangan tangan, dan kebangkitan orang mati, dan penghakiman kekal. Dan ini akan kami lakukan, insya Allah. Karena tidak mungkin bagi mereka yang pernah tercerahkan, dan mengecap karunia surgawi, dan mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan mereka mengecap firman Allah yang baik, dan kebajikan dunia yang akan datang, dan mereka murtad, diperbarui kembali pada pertobatan. Karena demikian, bagi mereka menyalibkan Anak Allah lagi, dan mencela Dia. Karena tanah yang menyerap air hujan, yang sering jatuh di atasnya, dan menghasilkan rerumputan yang berguna bagi mereka yang membajaknya, menerima berkat Tuhan, tetapi yang mengandung duri dan onak ditolak, dan hampir dikutuk, ujungnya harus dibakar. Tetapi dari Anda, yang terkasih, kami mengharapkan hal-hal yang lebih baik, dan hal-hal yang menyertai keselamatan, bahkan saat kami berbicara. Karena Tuhan tidak adil untuk melupakan pekerjaan Anda, dan pekerjaan cinta yang Anda tunjukkan untuk namanya, saat Anda melayani orang-orang kudus, dan masih menjadi budak. Tetapi kami ingin Anda masing-masing menunjukkan perhatian yang sama sampai akhir, untuk kepastian harapan sepenuhnya, agar kamu tidak menjadi lamban, tetapi tirulah mereka yang melalui iman dan kesabaran mewarisi janji-janji itu. Ibrani 6:1-12 Pertanyaan pembahasan, Kristus lebih tinggi dari Harun dalam ayat pukul 4:14 Jadi apakah iman yang Anda akui yang harus Anda pegang teguh? Apa artinya bagi Anda untuk berpegang erat padanya? Ayat pukul 4:16 Apakah Anda merasa yakin ketika Anda mendekati Tuhan dalam doa, atau ragu? Ibrani pukul 10:35 Karena itu jangan membuang kepercayaanmu, yang memiliki upah besar. Ayat 5:1-10 Apa tujuan keimamatan Yesus? Bagaimana keimamatan Yesus serupa dengan keimamatan Harun? Ayat 5:11
14 apa saja indikasi bahwa seseorang belum dewasa dalam imannya? Ayat pukul 5:14 apa contoh hal-hal yang sekarang Anda bedakan sebagai baik atau buruk yang tidak Anda bedakan di masa lalu? Ayat 6:1-2 bagaimana Anda dapat meringkas setiap ajaran dasar ini? Ayat 6:4-6 apakah bagian ini berarti Anda bisa kehilangan keselamatan Anda? Jika demikian, apa yang dimaksud dengan jatuh? Dengan cara apa mereka menyalibkan kembali anak Allah? Ayat 6:7-8 setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Karena itu dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7:19-21 versus 6:9, 10 hal-hal apakah yang menyertai keselamatan? Dalam ayat pukul 6:11 2 Petrus pukul 1:10 karena itu, saudara-saudara, yakinlah akan panggilan dan pilihanmu, karena jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan pernah jatuh. Apa bedanya antara mencoba mendapatkan keselamatan dengan kinerja Anda, dan mencoba membuat harapan Anda benar? Berjerih payah di dalam Tuhan? Ayat pukul 6:12 karena iman dan kesabaran tampaknya bertentangan dengan bekerja untuk keselamatan Anda Roma 4:4-5. Apa yang dimaksud dengan kemalasan dalam kehidupan Kristen? Bisakah orang yang rajin bekerja dalam arti sekuler, tetapi malas sebagai seorang Kristen? Komentar Yesus, Imam besar kita yang ramah Ibrani 4:14-15 oleh karena itu, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, Yesus anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada iman yang kita akui. Karena kita tidak memiliki imam besar yang tidak dapat bersimpati dengan kelemahan kita, tetapi dia yang telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, namun tanpa dosa. Dia yang turun adalah sama yang naik lebih tinggi dari semua langit, untuk memenuhi seluruh alam semesta. Efesus pukul 4:10 karena, setelah menghapus dosa kita, dia duduk di sebelah kanan yang mulia di surga. Ibrani 1:3, oleh Injil ini kamu diselamatkan, jika kamu berpegang teguh pada firman yang telah kuberitakan kepadamu. Jika tidak, sia-sia kamu percaya. 1 Korintus 15:2 bukan hanya itu, tetapi dia berkata, iman yang kita akui. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengaku. Mereka yang diselamatkan membuat pengakuan publik tentang iman mereka. Baptisan air adalah permulaan, diikuti dengan pengakuan seumur hidup. Orang Kristen pribadi, mereka yang merahasiakan imannya, bukanlah orang yang mengaku Kristen. Apakah kamu? Apakah Anda percaya dengan sia-sia? Nah, peran imam besar adalah sebagai mediator, seperti halnya seorang pengacara. Anda ingin orang ini bersimpati dengan Anda. Di sini kita belajar bahwa Yesus bersimpati dengan kelemahan kita. Dan dengan kelemahan tidak hanya berarti kelemahan fisik, kemiskinan atau sejenisnya. Karena apa hubungannya dengan peran imamatnya? Tidak, dia mengacu pada kelemahan kita terhadap dosa. Karena kita hidup dalam cangkang daging yang rawan dosa, mewarisi sifat berdosa yang merupakan sumber pencobaan. Dan kita hidup di dunia yang menggoda kita untuk berbuat dosa melalui pengaruhnya. Dan di balik itu semua adalah iblis yang mengatur kejatuhan kita ke dalam dosa. Yesus dicobai dalam segala hal seperti kita. Tapi dia tidak mengalah. Yesus Kristus datang dalam daging, jenis daging yang sama yang kita miliki. Banyak penipu yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, telah pergi ke dunia. 2 Yohanes 1:7 kata daging adalah kata Yunani, sars, yang kitab suci kaitkan begitu erat dengan sifat berdosa sehingga NIV menerjemahkan sars sebagai sifat berdosa sebanyak 22 kali dalam perjanjian baru. Jika Yesus tidak memiliki jenis daging yang sama seperti yang kita miliki, maka tidak dapat dikatakan bahwa ia dicobai dalam segala hal seperti kita.
Ayat di sini menyiratkan bahwa Yesus tidak akan bisa bersimpati dengan kita jika Dia tidak mengalami pencobaan seperti yang kita alami. Dengan cara yang sama hidup dalam cangkang, SARS, Dia dicobai oleh dunia dan iblis dengan cara yang sama kita juga dicobai. Jadi lain kali Anda mengalami pencobaan, sadarilah bahwa Yesus mengalami hal yang sama. Dengan berani meminta rahmat Ibrani pukul 4:16 maka marilah kita menghampiri tahta kasih karunia dengan penuh keyakinan, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk menolong kita pada saat kita membutuhkannya. Banyak dari surat ini berbicara tentang kepercayaan. Sebelumnya dia berkata, kita datang untuk berbagi di dalam Kristus jika kita berpegang teguh sampai akhir kepercayaan yang kita miliki di awal. Ibrani pukul 3:14 keyakinan adalah karakteristik dari iman yang menyelamatkan. Orang sering memiliki kesalahpahaman tentang kepercayaan. Ada orang yang mengajarkan dikotomi yang salah bahwa kepercayaan dikaitkan dengan kesombongan dan kurangnya kepercayaan dengan kerendahan hati. Faktanya, seseorang yang rendah hati dalam pengertian Alkitabiah menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Seseorang yang tidak memiliki kepercayaan pada Tuhan tidak percaya pada Tuhan. Ibrani 13:6 Karena itu kami dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku, saya tidak akan takut. Apa yang bisa manusia lakukan padaku? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut pada manusia. Jadi jika Anda mengenal seseorang yang takut dengan apa yang orang lain pikirkan tentang mereka atau apa yang mungkin dilakukan orang lain terhadap mereka, Anda telah bertemu dengan seseorang yang kurang percaya pada Tuhan. Jika keberanian Anda adalah ukuran iman Anda kepada Tuhan, bagaimana Anda akan mengukurnya? Ibrani 10:19-23 Oleh karena itu, saudara-saudara, karena kita memiliki keyakinan untuk masuk ke ruang Maha Kudus oleh darah Yesus, melalui jalan yang baru dan hidup, yang dibukakan bagi kita melalui tirai, yaitu tubuhnya, dan sejak itu kita memiliki imam besar di rumah Tuhan, marilah kita mendekati Tuhan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang penuh, memercikan hati kita untuk membersihkan kita dari hati nurani yang bersalah, dan membasuh tubuh kita dengan air murni. Marilah kita berpegang teguh pada harapan yang kita nyatakan, karena Dia yang berjanji adalah setia. Dan apa yang dimaksud dengan mendekati singgasana kasih karunia selain berdoa? Ketika kebutuhan muncul, kami berdoa memohon rahmat. Berurusan dengan orang bodoh dan sesat Ibrani 5:1-3 Setiap imam besar dipilih dari antara manusia dan ditunjuk untuk mewakili mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah, untuk mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Dia mampu menangani dengan lembut mereka yang bodoh dan tersesat, karena Dia sendiri tunduk pada kelemahan. Itu sebabnya diam untuk mempersembahkan korban untuk dosa-dosanya sendiri maupun untuk dosa-dosa orang-orang. Memahami peran seorang imam relevan dengan kehidupan Kristiani, dan tidak hanya menjelaskan peran Yesus sebagai imam besar. Karena sebagai orang Kristen, kamu juga, seperti batu hidup, sedang membangun rumah rohani untuk menjadi imamat suci, mempersembahkan korban rohani yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus. 1 Petrus 2:5 Sebagai imam, kami menjadi perantara bagi orang lain dan bersimpati dengan mereka mengenai dosa, karena tidak ada pencobaan yang menimpa kamu kecuali yang biasa bagi manusia. 1 Korintus pukul 10:13 Di sini, mereka yang menjadi perantara imam digambarkan sebagai orang yang bodoh dan tersesat. Leksikon menunjukkan bodoh di sini menjadi berbuat salah atau berbuat dosa karena kesalahan, salah, berbicara dengan lembut tentang mereka yang tidak prepoten atau pelanggar yang disengaja. Perhatikan bahwa dia berbicara tentang para imam yang bekerja di bawah hukum Musa. Di bawah hukum Musa, hanya dosa yang tidak disengaja yang dapat diampuni. Dosa yang tidak disengaja disebutkan secara luas dalam hukum. Misalnya, imamat pukul 4:13 jika seluruh komunitas Israel berdosa secara tidak sengaja dan melakukan apa yang dilarang dalam salah satu perintah Tuhan, meskipun komunitas tersebut tidak mengetahuinya, mereka bersalah.
lain, barang siapa memukul seseorang dan membunuhnya pasti akan dihukum mati. Namun, jika dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi Tuhan mengizinkannya terjadi, dia harus melarikan diri ke tempat yang saya tentukan. Keluaran 21:12-13. Yesus, sebagai imam besar, pasangan luar biasa, menutupi semua dosa, tidak disengaja atau tidak. Melalui dia, siapapun yang percaya dibenarkan dari semua yang kamu tidak dapat dibenarkan oleh hukum Musa. Kisah Para Rasul pukul 13.39. Kekurangan imamat Musa juga terungkap dalam kenyataan bahwa para imam sendiri telah berdosa, dan oleh karena itu ia sendiri membutuhkan perantara. Sebutan Imam Ibrani 5:4-6 tidak ada yang mengambil kehormatan ini untuk dirinya sendiri. Dia harus dipanggil oleh Allah, sama seperti Harun. Begitu juga Kristus tidak mengambil ke atas dirinya sendiri kemuliaan menjadi seorang imam besar. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu adalah putraku, hari ini aku telah menjadi ayahmu." Mazmur 27. Dan dia berkata di tempat lain, "Engkau adalah seorang imam selamanya, menurut peraturan Melkisedek." Mazmur 110:4. Harun, saudara laki-laki Musa, ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi imam besar. Dan hanya keturunan Harun yang bisa menjadi imam di bawah hukum Musa. Tuhan berfirman, "Tunjuk Harun dan anak-anaknya untuk melayani sebagai imam." Bilangan pukul 3:10. Hanya Tuhan yang dapat mengangkat imam. Karena imam adalah perantara, dan seorang perantara hanya dapat menjadi perantara jika kedua belah pihak setuju bahwa orang tersebut adalah mereka mediator. Tuhan mengangkat Yesus ke posisi imam besar rekan yang luar biasa. Pertama, Allah mengatakan bahwa Yesus adalah anaknya. Saat pembaptisannya, sebuah suara dari surga berkata, "Inilah putraku, yang kukasihi, padanya aku sangat berkenan." Matius pukul 3:17. Demikian pula pada transfigurasi, "Inilah putraku, yang kukasihi, di dalam dia aku sangat berkenan. Dengarkan dia." Matius 17:5. Transfigurasi sangat penting dalam hal ini. Untuk Musa dan Elia juga muncul. Tetapi Yesuslah yang diklaim Tuhan dan, ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak melihat siapapun kecuali Yesus. Matius 17:8. Demikian juga penulis akan menunjukkan bahwa keimamatan Yesus bukanlah perpanjangan dari keimamatan Lewi, tetapi dari tatanan yang berbeda, tatanan yang menaungi keimaman Lewi. Mazmur ke-110 yang penulis kutip adalah Mazmur Mesianik. Ayat pertama mengatakan, "Tuhan berkata kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menjadikan musuhmu tumpuan kakimu," yang dikutip dalam Iber pukul 1:13 menerapkannya pada Yesus, seperti yang juga dikutip Petrus dalam khotbah pertamanya di Kisah Para Rasul pukul 2:34, dan selanjutnya mengatakan, "Oleh karena itu seluruh Israel yakinlah akan hal ini, Tuhan membuat Yesus ini, yang kamu salibkan, Tuhan dan Kristus." Kisah Para Rasul pukul 2:35.